Banyak sekali dari orang-orang yang menyebutkan bahwa yang menjadi perusak hubungan rumah tangga mereka adalah Lee Jong Hun. Irwan Chandra itu tidak mengundang Lee Jong Hun dan juga mantan istri. Ternyata guys, alasannya adalah dikarenakan disebutkan oleh netizen itu kayak berbohong pernah berkarir di Korea Selatan sebagai boyband Korea. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk kembali mengenal bagaimana boy group dan juga girl group Indonesia di masa jayanya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu konspirasi di balik hancurnya salah satu boy group yang cukup populer banget. Tapi meskipun populer, mereka ini nggak bertahan lama dan pada akhirnya mereka itu bubar. Dan banyak sekali desas-desus tentang di balik bubarnya grup tersebut. But wait, sebelum kita ngebahas tentang boy group yang satu ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang boy group yang namanya adalah Hits. Dan ada salah satu single yang paling populer banget dari Hits. Apalagi kalau bukan Yes, 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 if you love me say yes, 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 yes. By the way, siapa sih Hits ini? Hits adalah sebuah boyband asal Indonesia yang berada di bawah payungan Nagaswara Records. Untuk membernya itu ada Irwan Chandra, lalu ada Ferdinand Kartiko, dan satu membernya asal Korea Selatan yaitu Lee Jong Hun. Dan mereka ini juga telah ngerilis sebuah mini album yang berjudul Yes Yes, dan pada tahun 2013 grup ini resmi dinyatakan bubar. Dan kalau kita berbicara mengenai bubarnya Hits, ini banyak sekali yang menyayangkan karena mereka juga adalah salah satu boyband yang paling banyak dicintai pada saat itu. Kenapa sih Hits ini dicintai oleh banyak orang? Karena mereka itu dinilai kayak berbeda gitu. Kalau kalian lihat ya bagaimana Hits yang di Yes Yes Yes, kalian dapat melihat bahwa mereka ini tampil dengan konsep yang benar-benar kayak manly banget, kayak cowok banget lah gitu konsepnya. Habis itu untuk lagu juga easy listening sih. Yes 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 Yes, sumpah lagunya kayak enak banget guys. Habis itu untuk membernya juga punya talent alias vokal yang bener-bener bagus. Kalau aku sih paling suka ya sama vokalnya, terutama vokalnya Kak Ferdinand itu bener-bener oke banget sih. Dan itu juga yang ngebuat aku pada saat itu bener-bener suka sama boy group yang satu ini. Dan guys, mereka ini juga menjadi salah satu boy group asal Indonesia yang mana membernya itu ada yang berasal dari Korea. Siapa lagi kalau bukan Lee Jong Hun. Jadi di saat lagu Yes 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 itu juga kayak ditambahin lirik-lirik yang pakai bahasa Korea. Yang mana lirik bahasa Korea ini dinyanyikan oleh Lee Jong Hun. Jadi itu yang ngebuat lagunya juga makin kayak catchy gitu sih. Jadi aku sih sangat merekomendasikan banget lagu ini kepada kalian semua. Jangan lupa ya untuk dengerin karena lagunya juga kayak bagus banget. Dan kalau kita berbicara mengenai Hits, di balik populernya mereka ternyata banyak banget sisi kelam. Salah satunya adalah bagaimana Lee Jong Hun yang katanya itu sering kayak ditipu gitu nih guys. Waduh. Nah, mengenai Lee Jong Hun yang ditipu, hal itu ternyata terungkap saat Lee Jong Hun ini menjadi bintang tamu dalam salah satu video di channel YouTube Dapur Bincang Online. Bersama dengan Haruka Nakagawa, Lee Jong Hun berbagi cerita mengenai perjalanan karir hingga kondisi perekonomian mereka saat memutuskan terjun di industri hiburan tanah air. Dan saat membahas gaji, Lee pun membahas mengenai masalah gaji pertamanya sebagai member dari boyband Hits. Lee Jong Hun nyatanya seakan ditipu oleh pihak manajemennya sendiri kala itu. Pasalnya dari uang 30 juta rupiah, dia itu hanya mendapat bayaran sebesar 270 ribu rupiah saja. Lebih jelasnya dia itu mengatakan, saya diambil semua, masa saya omong ya, saya manajemen Indonesia juga, manajemen mantan suami istri saya. Jadi Rp 3.000 oli mobil, bensin, bakso, Rp 5.000, 6.000 ditagih semua. Akhirnya saya dapat dari 30 juta rupiah sekian yang pertama kali. Fee pertama kali itu Rp 30 juta sekian. Dan saya dapat 270 ribu doang. Dan meski demikian, ini tak memungkiri jika bayaran sebagai boyband lebih banyak kalau dibandingkan dengan yang lain. Sekali perform itu bisa sampai 100 juta rupiah gitu loh guys. Dan nggak mengenai tentang hal itu saja, tapi ada juga salah satu hal yang menjadi topik dari dulu banget, ini hangat banget, dan ini juga menjadi rumor yang sampai sekarang juga belum terbukti sih kebenarannya. Apakah ini tuh benar-benar atau cuma rumor semata, yaitu tentang Lee Jong Hun yang dituduh menjadi binor. Jadi di Hits sendiri itu ada salah satu member yang tertua, yaitu si Irwan Chandra. Jadi Irwan Chandra ini punya istri. Nah, seperti yang kalian tahu kan, si Lee Jong Hun udah nikah nih sekarang sama si Moa itu. Jadi dulunya Kak Moa ini merupakan istri dari Irwan Chandra. Dan pada akhirnya Irwan Chandra itu sudah bercerai dengan istrinya, si Moa itu. Dan setelah Irwan Chandra ini bercerai dengan istrinya, banyak sekali dari orang-orang yang menyebutkan bahwa yang menjadi perusak hubungan rumah tangga mereka adalah Lee Jong Hun.
Tolong dicatat ya guys, ini tuh cuma rumor semata karena sampai sekarang juga belum ada bukti yang jelas bahwa mereka emang berselingkuh. Jadi memang dari dulu banyak orang yang menuduhkan hal tersebut kepada si Lee Jong Hun. Dan dalam tayangan Rumpi, Irwan Chandra pernah hadir dalam acara tersebut dan dia juga ditanya-tanya mengenai bubarnya grup Hits. Nah, pada saat sebuah pertanyaan dilontarkan, Irwan tak menyangkal. Dia menjawab, ya itu faktor utama lah, udah nggak ada kekompakan pastikan. Namun Irwan juga menegaskan betapa kendati dia itu nggak punya masalah bersama dengan Lee. Hits juga tetap akan bubar kok katanya karena Korean Wave tengah surut pada saat itu. Kak Irwan Chandra sendiri itu resmi bercerai dengan Monique Octaviani atau yang diakrab disapa Moa pada tahun 2012. Banyak hal terjadi setelah berpisah yang akhirnya diungkapkan oleh Kak Irwan Chandra. Jadi setelah proses perceraian selesai, Irwan mengakui memutuskan menghilang sementara dari dunia hiburan. Bukan tanpa alasan, ia memilih untuk menyendiri guna memperbaiki perasaannya yang tengah dalam kondisi yang tak baik, aka galau. Jadi kurang lebih dia itu 2 tahun kayak marah sama dirinya sendiri dan dia juga menyendiri dikarenakan hal itu nih guys. Dan mengenai kondisi dari Lee Jong Hun setelah Hits dinyatakan bubar, ada banyak hal yang terjadi sama dia. Dia pernah mengatakan, saya sekarang mungkin bisa bicara positif, tapi ada saat saya sendiri di malam hari, saya itu merasa stres. Selepas Irwan hengkang, orang-orang tak lagi mengundang Hits. Banyak kontrak yang dibatalkan pihak-pihak tertentu nih guys, karena cap negatif yang terlanjur melekat pada diri Lee. Dari hampir setiap hari mereka menyanyi, sampai nggak ada panggilan menyanyi loh sama sekali. Lee juga seakan putus asa, jadi dia itu merasa seperti orang patah hati, nggak hanya karena gosip semata, secara mental juga betul-betul lelah, dan secara materi uang dia juga telah habis. Karena stres, dia juga suka berpergian, dia juga benar-benar berada di titik nol. Bahkan di saat apartemennya juga udah habis kontrak, Lee juga harus pindah ke kos, dan pada akhirnya sampai bayar kos aja, Lee ini nggak bisa. Mau kemana dia? Sanak saudara juga nggak ada yang tinggal di Jakarta. Semuanya berada di Korea. Sempat ia meminta ortunya untuk mengirim uang ke Jakarta. Dan saat meminta uang dari ortunya untuk dikirimkan ke Jakarta, dia itu tidak bilang uang itu untuk membayar kos. Dia bilang dia mau pinjam uang untuk modal usaha di Indonesia. Dan dia juga tidak mau membuat keluarganya yang ada di Korea menjadi khawatir. Dan pasca hengkang dari Hits pada tahun 2013, kehidupan Lee Jong Hun emang menjadi sangat morat-marit banget nih guys. Ia tinggal di rumah kos dan bahkan memiliki hutang sampai 1,7 miliar. Jadi utang 1,7 miliar itu adalah karena dia itu harus membayar penalti. Jadi sebelum kontrak berakhir, dia kan udah keluar dari manajemen. Makanya dari itu dia harus ngebayar uang penalti sebesar 1,7 miliar rupiah nih guys. Banyak banget kan? Lee Jong Hun yang telah putus asa itu menghadap Rahayu Kertawiguna, tujuannya ingin berpamitan. Jadi dia bicara bersama dengan Pak Rahayu. Dia mengatakan bahwa dia mau kembali ke Korea saja. Tetapi Pak Rahayu bilang nih sama dia, jangan berhenti ya dari dunia musik. Dan pada akhirnya Pak Rahayu itu memberikannya kontrak dan juga proyek baru, yaitu duet bersama dengan Tika Ramlan. Kemudian proyek solo di tahun 2014. Dan ini juga ngebuat nama Lee Jong Hun kembali naik dan juga kembali naik hingga survive seperti yang sekarang ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Lee Jong Hun, aku benar-benar salut sama dia. Kenapa? Karena dia juga sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit itu. Bayangin kalau kita mungkin di tempat seperti yang sama kayak Lee Jong Hun, kita juga tidak bisa ya. Karena emang kayak benar-benar complicated banget. Punya utang sampai 1,7 miliar rupiah untuk bayar penalti, sampai bayar kos aja itu kayak sulit banget gitu ya kan. Tapi sekarang you can see ya apa yang terjadi dengan Lee Jong Hun. Sekarang dia juga udah sukses, punya rumah sendiri, mobil sendiri, bahkan karirnya juga dapat kita bisa bilang sangat bagus banget. Dan guys, Lee Jong Hun ini juga sering kali disebutkan oleh netizen itu kayak berbohong, pernah berkarir di Korea Selatan. Jadi ternyata ada netizen yang bilang bahwa Lee Jong Hun ini pernah berkarir di Korea Selatan sebagai boyband Korea. Tapi Lee Jong Hun sendiri mengatakan bahwa siapa sih yang bilang kayak gitu? Siapa nih yang bilang? Aku loh nggak pernah bilang kayak gitu. Aku nggak pernah menjadi boyband di Korea sana. Emang kalau berkarir sih pernah berkarir gitu sebagai model. Kalau model sih iya gitu. Tapi untuk menjadi boyband itu nggak pernah sama sekali. Jadi sebenarnya Kak Lee Jong Hun juga tidak pernah mengucapkan bahwa dia pernah berkarir di Korea. Jadi ini tuh cuma asumsi dari netizen semata. Mungkin netizennya itu kayak berasumsi bahwa Kak Lee Jong Hun ini pernah berkarir di Korea karena Kak Lee Jong Hun adalah orang Korea, pasti dia itu pernah berkarir di Korea Selatan sana sebagai boyband. Tapi pada kenyataannya, meskipun dia orang Korea, bukan berarti dia juga pernah debut sebagai boyband di Korea. Aduh, siapa sih yang nyebarin rumor kayak gini? Dan kalau kita berbicara mengenai Kak Irwan Chandra ya, jadi pada bulan Juni kemarin kita mendapatkan kabar bahwa dia itu telah menikah nih guys dengan seorang wanita bernama Evina.
Dan untuk Kak Irwan Chandra, kalian tahu nggak, saat pernikahannya dia itu tidak mengundang Lee Jong Hun dan juga sang mantan istri. Tapi untuk anaknya dia sih itu datang nih guys. Terus kalian tahu nggak alasan kenapa Irwan Chandra itu tidak mengundang Lee Jong Hun dan juga mantan istri? Ternyata guys, alasannya adalah dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19, orang-orang yang hadir dalam sebuah acara itu kan dibatasi. Mungkin yang pada awalnya bisa ratusan, ribuan, sampai jutaan orang hadir, tapi sekarang itu nggak bisa. Jadi di saat ada sebuah acara, apalagi acara pernikahan, yang hadir itu dibatasi sampai 4 bulan gitu sih guys. Jadi pada saat acara pernikahannya, Kak Irwan Chandra ini mengundang orang-orang yang benar-benar keluarga dekatnya saja. Sedangkan untuk teman-teman dan yang lain itu tidak bisa diundang karena memang harus mematuhi protokol COVID-19. Beda banget ya sama salah satu acara yang diadakan oleh TikTokers kemarin, yang mana acaranya itu ya ampun, apa aja yang lihat kayak ini kan pandemi COVID-19 ya, tapi kok bisa sebebas ini ya? Yang hadir juga bukan hanya itu aja sih, tapi ada juga YouTuber-YouTuber yang lain yang hadir ke dalam acara ultahnya itu guys. Dan dikarenakan dia ngebuat acara seperti ini, dia itu dikritik sama banyak orang se-Indonesia yang ngekritik dia, yang pada awalnya emang udah dikritik, tambah dikritik lagi dikarenakan hal ini. Bahkan dia itu juga didenda sama pihak kepolisian. Dan gak cuma dia aja sih yang didenda, tapi ada juga teman-temannya yang lain. Tapi jumlah seperti itu menurut aku ya masih kecil lah, apalagi dibandingkan dengan pendapatan dia yang besar banget. I think ya itu bisa lah, gampang lah, masa kecil lah. Untuk pendapatannya dia itu banyak banget tuh guys, serius. Lalu apa sih yang dikerjakan oleh para ex-member dari HIT untuk sekarang ini? Nah, untuk Kak Ferdinand sendiri, dia kini telah menjadi desainer interior dan juga arsitektur serta CEO dari Hafla Studio. Wah, amazing banget dong ya guys. Kalau untuk Lee Jong Hun sendiri, dia itu masih bersama dengan Monique Octaviani aka Moa, dan sekarang dia juga menjadi salah satu entertainer yang sukses. Sudah banyak banget program-program yang dia bintangi, mulai dari program ini, program itu, dan program ini. Gak perlu aku sebutin one by one ya guys. Dan kalau untuk Irwan Chandra sendiri, dia emang pernah keluar dari dunia artisan seperti itu dan lebih fokus dalam pelayanan Tuhan sebagai umat Kristiani. Jadi kayak lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Dan kalau aku lihat sekarang udah comeback kayaknya ya ke industri hiburan. Dan untuk Kak Irwan Chandra sendiri, dia juga udah nikah lagi kok guys. Well, tadi kita sudah ngebahas tentang konspirasi di balik hancurnya salah satu boyband asal Indonesia yang populer banget, yaitu Hits. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku mau nanya sama kalian, apakah ada dari kalian yang nonton itu suka banget sama Hits? Langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim Hamid. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.